Halo semuanya, selamat datang di channel Setelah Tanda Tanya. Pernah nggak sih ngalamin momen super canggung ini? Kita baru aja ketemu seseorang di sebuah acara, jabat tangan, senyum, sepersekian detik habis dia nyebutin namanya, puff, namanya langsung nguap gitu aja dari otak kita. Terus sepanjang ngobrol, kita cuma bisa sok tahu, manggil dia pakai bro, kak, atau kamu, sambil dalam hati ketar-ketir berdoa semoga ada orang lain datang manggil namanya. Serius deh, kalau kamu sering gini, kamu nggak sendirian kok. Ini bukan berarti kita sombong atau nggak peduli sama orang lain. Ini adalah salah satu glitch memori paling universal yang dialami manusia. Di dokumenter edukasi kita kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan misteri kognitif di balik fenomena klasik ini dan melihat apa yang sebenarnya lagi terjadi di dalam sirkuit otak kita. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Coba pikirin deh, kenapa sih otak kita tuh kayak udah disetting dari sananya untuk gampang banget ngerekam dan nyimpen bentuk wajah orang, bahkan sampai bertahun-tahun lamanya. Tapi di saat yang bersamaan, otak kita gampang banget ngebuang satu informasi simpel berupa nama. Ini asimetri yang luar biasa menarik loh. Otak kita itu pada dasarnya bukanlah mesin perekam video yang sempurna. Dia adalah alat pemproses informasi yang super milih-milih dan efisien. Jadi buat paham kenapa nama itu gampang banget dilupain, kita harus lihat gimana memori kita menyortir informasi yang baru aja masuk. Kita masuk ke bagian pertama, paradoks Baker dan makna. Disinilah ilmu psikologi kognitif ngasih penjelasan yang lumayan mind-blowing. Tahun 1990, ada psikolog kognitif namanya Gillian Cohen yang ngejelasin fenomena ini lewat eksperimen yang disebut paradoks Baker. Bayangin gini, kamu dikasih lihat foto orang asing. Ke kelompok pertama, penelitinya bilang orang ini profesinya adalah seorang baker atau pembuat roti. Tapi ke kelompok kedua, sambil nunjuk foto yang sama, mereka bilang nama belakang orang ini adalah Mr. Baker. Beberapa hari kemudian, pas dites lagi, kelompok yang dikasih tahu profesinya jauh lebih gampang ingat dibanding kelompok yang dikasih tahu namanya. Kok bisa? Padahal kan kata yang dipakai sama persis. Gini analoginya. Bayangin memori itu kayak rak baju. Profesi pembuat roti itu ibarat rak dengan puluhan gantungan. Otak kamu otomatis langsung ngebayangin celemek putih, topi koki, tangan penuh tepung, sampai aroma roti panggang. Maknanya kaya banget. Sementara nama Mr. Baker itu cuma satu gantungan tipis nan rapuh yang berdiri sendiri tanpa struktur apa-apa. Dan ini secara brilian ngasih gambaran tentang cara kerja otak kita saat ngebangun memori. Kalau otak nerima informasi yang punya makna atau koneksi bawaan, kayak pekerjaan tadi, otak bakal langsung ngikat informasi itu ke jaring konsep yang emang udah kuat di kepala kita. Jadi ada pondasi penyangganya. Sebaliknya, kata benda buatan kayak nama orang itu ibarat label yang benar-benar steril. Dia cuma ngambang gitu aja karena nggak punya struktur konsep bawaan. Kalau ikatan tipif antara memori wajah dan label suara itu putus, dan ya itu gampang banget putusnya, udah deh, namanya bakal lenyap tak berbekas dari ingatanmu. Lanjut ke bagian kedua, jebakan efek next in line. Gimana ceritanya kalau situasinya ada di ruang publik kayak di kelas atau ruang rapat? Tekanan buat ngenalin diri ternyata bikin kemacetan memori yang jauh lebih parah. Pernah kan duduk melingkar terus disuruh perkenalan satu-satu? Nah, tahun 1973, Malcolm Brenner nemuin fenomena yang disebut next in line effect atau efek giliran selanjutnya. Eksperimen klasiknya nunjukin pas orang lagi antri nunggu giliran ngomong, otak mereka secara konsisten gagal ngerekam informasi apapun yang muncul tepat 9 detik sebelum dan 9 detik sesudah giliran mereka. Jadi, pas orang di sebelah kamu persis lagi nyebutin namanya, telinga kamu emang dengar suaranya, tapi otak kamu benar-benar ngebuang data itu. Terus penjelasan ilmiahnya gimana tuh? Menurut kerangka kapasitas perhatian dari psikolog terkenal Daniel Kahneman, ini terjadi karena kapasitas otak manusia itu sangat terbatas. Pas kamu lagi deg-degan nunggu giliran ngomong, hampir semua bandwidth kognitif kamu kesedot habis buat nahan cemas, antisipasi, dan mikirin, aduh bentar lagi giliran gue, nada suara gue pas nggak ya? Kamu sibuk semua diri sendiri. Jadi, ini bukan masalah kamu gagal nge-recall memori, tapi murni kegagalan encoding atau penyandian sejak awal. Nama orang di sebelahmu tadi emang nggak pernah benar-benar ditulis ke dalam memori kerja kamu, soalnya kapasitas otak kamu lagi dibajak habis-habisan sama rasa gugup kamu sendiri. Sekarang, mari kita beralih dan melihat bagaimana ini semua bermula dari arsitektur fisik otak kita. Bagian ketiga, neuroscience, pertarungan antara wajah versus nama. Di mana sih persisnya asimetri ini terjadi? Jawabannya ada di sebuah area kecil di otak yang namanya fusiform face area, atau kita sebut aja FFA. Ini adalah struktur super spesialis di korteks temporal bawah yang secara evolusi emang diciptakan khusus buat ngenalin wajah manusia.
Sistem visual ini kerjanya instan, menyeluruh, dan otomatis banget. Ibaratnya nih, dia itu kayak kamera AI canggih pendeteksi wajah di smartphone kamu. Pas kamu lihat wajah, FFA langsung analisis jarak mata, bentuk, sampai ekspresi mukanya tanpa kamu harus susah payah mikirin cara sadar. Kelihatan banget kan bedanya cara otak kita ngeproses dua hal ini. Di satu sisi, proses ngenalin wajah sama si FFA ini kerjanya otomatis banget. Usahanya nyaris nol, murni proses visual. Tapi di sisi lain, buat nginget nama orang, wah, itu butuh proses yang namanya pengikatan asosiatif. Otak kita, khususnya bagian hipokampus yang tugasnya kayak mesin rekam memori bareng prefrontal cortex, harus kerja keras buat ngejahit data visual wajah dari FFA sama label bahasa yang masuk dari telinga. Proses jahit-menjahit ini sangat rentan. Meleng sedikit aja jahitannya langsung ambyar. Nah, yang benar-benar menarik dari hal ini adalah ketika kita melihat kondisi medis unik bernama prosopagnosia atau face blindness alias buta wajah. Kalau ada kerusakan fisik atau kelainan genetik di area FFA tadi, orang itu bakal ngalamin masalah yang persis kebalikan dari yang kita alami sehari-hari. Orang dengan prosopagnosia punya ingatan soal nama yang super sempurna. Mereka bisa ngingat nama, profesi, dan fakta soal seseorang dengan sangat lancar. Tapi mereka benar-benar gagal mengenali wajah orangnya, bahkan wajah anggota keluarga mereka sendiri. Ini adalah bukti paling telak kalau proses mengingat wajah dan mengingat nama itu dijalankan pakai dua perangkat keras yang beda jalur di otak kita. Masuk ke bagian 4, trik jitu mengingat nama. Sekarang, setelah kita sadar kalau fenomena ini tuh bawaan biologis, gimana sih cara kita meretas sistem memori kita? Gampang kok, ada 4 langkah praktis yang bisa langsung kamu cobain besok. Pertama, perhatikan sepenuhnya. Pas momen kenalan, tolong matiin dulu suara batin di kepalamu. Dengar baik-baik. Kedua, langsung ulangi namanya secara lisan. Bilang, "Halo Rosa, salam kenal ya." Ini ngebantu ngaktifin lagi sirkuit motorik dan telingamu. Ketiga, ini yang paling krusial, pakai asosiasi visual. Kamu harus bikin gantungan buatan buat otakmu. Kalau namanya Rosa, bayangin aja ada bunga mawar merah yang mekar di dekat wajahnya. Keempat, recall berkala. Sebut namanya lagi di tengah obrolan, dan pas kalian udah pisah, coba ingat lagi namanya di dalam hati. Jeda waktu ini yang bakal maksa hipokampus kamu buat ngunci info itu jadi memori jangka panjang. Jadi teman-teman, kesimpulan utamanya nih, lupa nama orang sepersekian detik setelah kenalan itu bukan berarti memori kamu payah atau kamu nggak ngehargain orangnya. Itu cuma sekadar hambatan neurokognitif wajar yang udah jadi bawaan pabrik otak manusia. Tapi tenang aja, dengan sedikit fokus dan trik asosiasi visual tadi, kita pasti bisa ngakalinnya. Nah, gimana dengan kamu? Pernah nggak ngalamin cerita malu-maluin lupa nama bos atau calon mertua mungkin? Atau jangan-jangan kamu punya trik rahasia sendiri buat ngikat nama seseorang di otakmu? Yuk share di kolom komentar di bawah, kita ngobrol bareng. Terima kasih banyak udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Terapkan triknya, dan sampai jumpa di dokumenter edukasi seru berikutnya.